Salam Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Hari ini adalah hari yang keempat kita melaksanakan doa dan puasa di tempat ini. Mari kita membuka firman Tuhan yang terdapat di dalam kitab Yesaya pasal 61. Yesaya 61 ayat yang ke-1. Roh Tuhan Allah ada padaku, karena Tuhan telah mengurapi aku. Ia telah mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang sengsara dan merawat orang-orang yang remuk hati, untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan kelepasan dari penjara kepada orang-orang yang terkurung. Judul firman Tuhan kita hari ini adalah karya Roh Kudus di tengah dunia yang penuh dengan kebencian. Karya Roh Kudus di tengah dunia yang penuh dengan kebencian. Bapak, Ibu, Saudara yang kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita hidup di tengah-tengah dunia yang semakin dipenuhi dengan kebencian. Kita hidup di tengah-tengah dunia yang juga semakin dipenuhi dengan perpecahan. Dunia yang semakin tidak peduli satu dengan yang lain. Kalau kita membaca di dalam 2 Timotius pasal 3 ayat yang pertama, firman Tuhan berkata, "Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua, tidak tahu berterima kasih." Ini keadaan dunia, keadaan orang-orang di tengah-tengah dunia akhir-akhir ini. Tidak peduli agama, tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik, suka berkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Bapak Ibu kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, setiap hari kita melihat keadaan seperti ini, bahkan berita tentang kekerasan, tentang fitnah, permusuhan antara suku, perang sama suku, antar kelompok, golongan, antar agama, dan bahkan di dalam gereja sekalipun. Itulah keadaan yang kita sedang hidupi sekarang ini, jalani sepanjang hari ini. Dunia ini sebenarnya haus akan kasih, haus akan damai dan pengharapan. Akan tetapi bagaimanakah hal itu akan terjadi? Bapak Ibu kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, hanya Roh Kuduslah yang dapat menolong kita terhadap semua hal yang kita sedang hadapi. Dia mau berkarya untuk kita. Apakah karya Roh Kudus di tengah dunia yang penuh dengan kebencian ini? Yang pertama adalah Ia menghidupkan kasih kepada pribadi-pribadi orang. Yesaya pasal 61 ayat yang pertama tadi. Ia menghidupkan kasih kepada pribadi-pribadi orang itu. Yang tidak lain adalah kasihnya itu kepada orang-orang sengsara. Dihidupkan kembali kasih itu. Orang-orang yang remuk hati, orang-orang tawanan, dalam Yesaya pasal 61 ayat 1 itu, orang-orang di penjara, terkurung. Ini adalah gambaran orang-orang di dalam dirinya mengalami tekanan yang luar biasa dalam hidupnya, mengalami kesulitan, hati yang remuk. Bukankah itu menimbulkan sakit hati dan juga kebencian di dalam diri? Kasih terhadap orang menjadi pudar. Roh Kudus berkarya
dengan menghidupkan kasih yang hilang di dalam hidup, di dalam diri seseorang. Orang-orang di penjara oleh karena apa? Orang-orang yang terkurung oleh karena apa? Bukankah itu akibat hati yang berdosa? Orang-orang yang hidup dengan kebencian, Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, adalah bagai orang yang sedang memelihara anak serigala di dalam rumahnya. Jadi orang-orang yang hidup dalam kebencian dengan kebenciannya adalah bagai orang-orang yang sedang memelihara anak serigala di dalam rumahnya. Ketika serigala menjadi besar, sesuai dengan waktunya serigala, ia akan membawa bencana dalam hidupnya. Roh Kudus hadir di sana dan mau berkarya dengan lembut. Ia memanggil kita, ia ingin bebaskan kita. Bapak Ibu kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ia menumbuhkan kasih dalam diri kita kembali. Dan kepada setiap orang yang membuka dirinya untuk Tuhan, Roh Kudus membawa kita untuk dibebaskan dari segala hal kebencian ini. Buanglah segala macam fitnah, buanglah segala kebencian itu, karena hal-hal itu tidak membawa berkat dalam hidup kita. Demikian Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Shalom.